Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina Harahap dengan NIM 0704202069 dari kelas Biologi 2 semester 6. Baiklah, saya akan membahas tentang materi penggunaan antibiotik dengan antimikroba. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia. Sebelumnya, pada materi kali ini saya akan membahas definisi dari antibiotik ataupun antimikroba dan juga sifatnya. Kemudian saya akan membahas mekanisme kerja antibiotik atau antimikroba, juga membahas prinsip penggunaan antibiotik atau antimikroba beserta contoh bakteri dari antibiotik tersebut. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari antibiotik maupun antimikroba. Di mana definisi dari antimikroba sendiri yaitu zat atau obat yang dihasilkan baik dari tanaman, hewan, baik melalui ekstrak untuk menekan pertumbuhan mikroba seperti desinfektan, yang dimana benda mati antiseptik jaringan hidup, misalnya antibiotik. Sedangkan antibiotik memiliki definisi yaitu senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang digunakan untuk menekan atau membunuh mikroorganisme lainnya. Nah, antibiotik ini hanya untuk melawan infeksi bakteri dan tidak bekerja melawan infeksi virus seperti gondok, flu, dan bronkitis. Nah, selanjutnya awalnya itu istilah dari antibiotik mengacu pada senyawa alami yang diproduksi oleh mikroorganisme tertentu. Nah, tujuannya itu untuk menangkis mikroorganisme lain. Misalnya penisilin yang diproduksi oleh jamur penisilin, seperti gambar berikut ini. Kemudian, sifat dari antibiotik ini dia ada dua. Yang pertama itu antibiotik bisa bersifat bakterisidal seperti pada gambar, yang artinya itu mereka menghancurkan sel-sel bakteri, ataupun bersifat bakteriostatik seperti pada gambar di sampingnya lagi, yang artinya menghambat pertumbuhan bakteri. Baiklah, selanjutnya itu mekanisme kerja antibiotik atau antimikroba. Nah, jadi pada mekanisme kerja ini kita akan membahas mekanisme kerja antibiotik yang dari luar, agak ke dalam, dan yang paling dalam. Nah, jadi kita akan membahas mekanisme kerja antibiotik yang dari luar dulu, yaitu contohnya yang pertama, yaitu menghambat sintesa dinding sel yang merupakan golongan-golongan antibiotik yang spektrumnya itu luas. Contohnya golongan beta-laktam, yaitu penicillin, cephalosporins, carbapenems, dan monobacterium. Kemudian penghambat polipeptida, di mana contohnya itu antibiotik pada vancomycin dan bacitracin. Kemudian mekanisme kerja yang agak ke dalam, itu misalnya membran sel, di mana contohnya itu pada golongan antibiotik polimisin. Selanjutnya, mekanisme kerja yang dalamnya itu, pertama, dia itu menghambat sintesa asam folat, yang biasanya golongan antibiotik ini dimix atau antibiotik campuran. Contohnya itu cotrimazole, yang merupakan golongan dari sulfonamid dan trimethoprim. Kemudian menghambat asam nukleat, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu dia menghambat DNA, di mana antibiotik yang menghambatnya itu golongan quinolens, dan menghambat RNA, yaitu antibiotik penghambatnya golongan rifapim. Yang ketiga, dia itu bisa menghambat sintesa protein, yang juga terbagi menjadi dua, yaitu 30S, di mana golongan antibiotiknya itu tetrasiklin dan aminoglycosid. Kemudian yang 50S, di mana antibiotik golongannya itu ada makrolit, clindamycin, linezolid yaitu obat TB, dan chlorpenicol serta streptogramins.
setelah kita membahas mekanisme kerja dari antibiotik, selanjutnya kita akan membahas prinsip penggunaan dari antibiotik atau antimikroba ini. Nah, perlu dicatat, yang pertama itu penggunaannya itu antibiotik jangan diminum bersamaan dengan makanan atau susu, karena mengurangi penyerapan antibiotik oleh tubuh. Nah, yang kedua, antibiotik itu wajib dihabiskan untuk mencegah resistensi atau kekebalan bakteri. Yang terakhir, antibiotik diminum sesuai aturan pakai. Misalnya 3 kali sehari, yang artinya obat itu diminum setiap 8 jam. Nah, kenapa sih harus minum antibiotik sampai habis? Apa kira-kira dampaknya buat tubuh kita? Ya, jadi antibiotik kan sudah ditemukan lebih dari 90 tahun yang lalu, dan penemuannya udah berhasil menyelamatkan jutaan umat manusia di dunia dari infeksi bakteri. Nah, emang sih di dalam tubuh kita itu udah ada sistem imun untuk melawan infeksi. Tapi tetap juga ada batas kemampuannya kan? Nah, misal pas kena infeksi berat, tubuh juga perlu bantuan dari antibiotik. Tapi ternyata kalau penggunaan antibiotik yang nggak tepat atau nggak dihabiskan, antibiotik juga bisa berdampak buruk bagi tubuh. Nah, kan antibiotik itu fungsinya mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Karena antibiotik bisa menyerang bakteri lewat berbagai cara. Dia-nya itu ada yang diserang bagian dinding sel bakterinya sampai hancur. Kemudian ada juga yang cara kerjanya menghambat pembentukan DNA bakteri tersebut. Jadi nggak bisa berkembang lagi gitu DNA-nya. Nah, perlu diingat juga, walaupun kita udah merasa sehat, bakteri penyebab penyakit di tubuh belum tentu hilang semuanya. Karena sisa bakteri yang masih hidup bisa bermutasi jadi lebih kebal atau resistensi. Misalnya, dia mengubah susunan dinding selnya menjadi lebih kuat sampai nggak bisa ditembus oleh antibiotik. Bakteri ini juga menginfeksi ulang, dan kalau diobati dengan antibiotik yang sama nggak akan mempan lagi karena udah terjadi resistensi antibiotik. Nah, dampaknya itu penyakit jadi sulit disembuhkan, kemudian pilihan obat antibiotik yang bisa dipakai jadi lebih sedikit, dan biaya pengobatannya lebih mahal. Jadi, semakin banyak resisten atau kebal sama jenis antibiotik, akhirnya tidak ada lagi antibiotik yang mampu membunuh bakteri jahat di tubuh kita. Jadinya nggak bisa diatasi dan bisa mengancam nyawa. Serem kan? Nah, makanya antibiotik itu harus dipakai dengan benar dan dikonsumsi sampai habis sesuai dengan resep dokter. Nah, selanjutnya itu contoh dari bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Misalnya itu pada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, seperti pada gambar yang satunya itu merupakan gambar plat uji antibiotik pada bakteri Staphylococcus aureus. Dan gambar yang satunya lagi bentukan dari bakteri Staphylococcus aureus, di mana multiple drugs resistant diartikan sebagai resisten terhadap 2 atau lebih obat, sehingga resisten antibiotik merupakan kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup terhadap efek antibiotik, diantaranya dengan memperoleh gen resisten melalui mutasi atau perubahan, ataupun pertukaran plasmid atau transfer gen antar spesies bakteri yang sama. Contohnya, metasilin resistan terhadap Staphylococcus aureus dan vancomycin yang resisten terhadap Staphylococcus aureus. Sekian penjelasan dari saya tentang materi penggunaan antibiotik dan antimikroba. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.